Halo bosku, ketemu lagi di video belajar CDI. Di video kali ini kita akan memahami cara kerja driver pada CDI DC ataupun AC ya. Di sini ada gambar komponen atau diagram CDI AC ya. Ini saya gambarkan rangkaian yang simpel. Nanti kita akan jelaskan bagian per bagian dari kerja CDI sendiri. Tapi di video kali ini saya akan bahas atau kita akan memahami cara kerja driver ya. Saya akan menjelaskan dulu untuk cara kerja sistem ini. Sistem driver ya. Driver ini adalah dimana kondisi spool atau inverter kondisi off sekejap ya. Inverter di CDI DC pada saat pulser menerima sinyal atau CDI menerima sinyal pulser. Tujuannya agar spool atau inverter tidak konslet atau tegangan balik pada saat pengisian kapasitor. Jika di CDI AC, sistem ini sudah otomatis ya, berada di area magnet sendiri, tapi berbeda dengan CDI DC. Ini sangat penting ya untuk dipelajari buat teman-teman yang pemula. Jika di CDI DC ada beberapa pengaplikasian sistem driver ini tergantung karakternya sendiri, akan tetapi cara kerjanya sama ya, seperti yang sudah saya bilang di awal. Inverter off sekejap jika CDI menerima sinyal pulser. Oke, seperti apa saja pengaplikasian di CDI DC? Kita lihat pada gambar ini ya. Oke, kita bahas untuk CDI AC dulu ya. Untuk sistem driver pada CDI AC itu sudah otomatis ada di area magnet ya, seperti ini. Jika magnet bertemu dengan spool atau ada gaya induksi, si spool akan mengirimkan tegangan ke kapasitor ya, atau menimbulkan tegangan tinggi. Nah, di proses spool ini mengeluarkan tegangan ya, si pickup ini tidak boleh mengkoneksi ya. Si pickup tidak boleh mengaktifkan pulsar ya. Ini bisa menyebabkan tegangan balik dari kapasitor ke spoolnya tadi, seperti ini. Kita akan jelaskan ya. Nah, seperti ini. Jika magnet bertemu dengan pulsar, artinya kan menginduksi ya, dan maksudnya si magnet bertemu dengan spool dan spool terinduksi dan mengeluarkan tegangan. Nah, di sini si pickup ini tidak boleh mengkoneksi dengan pulsar ya, seperti itu. Kita contohkan lagi. Nah, lalu bagaimana atau di mana letak driver ini? Seperti ini ya. Di sini kita contohkan satu lingkaran ini ada satu magnet. Ini menginduksi spool ya. Ini proses kerja si magnet dengan spool ya. Dan yang sudah saya lingkari ini kosong, tidak ada magnet ya, alias jika di posisi ini si spool tidak terinduksi. Nah, jadi
ini adalah sistem driver ya, sudah dibolehkan pickup berkoneksi dengan pulser. Nah, untuk yang seperti ini adalah cara sistem kerja yang salah ya. Jika magnet bertemu dengan spool dan spool mengeluarkan tegangan, di sini adalah pickup berkoneksi. Nah, jadi di sini adalah sistem driver yang salah, alias bukan sistem driver ya. Ini cara kerja yang salah. Jadi nanti dari kapasitor ini tegangannya berbalik ke spool. Kalau ini dipaksa, nanti si dioda ini yang akan kebakar ya. Untuk rangkaian yang fullnya kan seperti ini nih, magnet ya. Tapi di magnet itu ada celah dimana spool itu tidak terinduksi ya. Nah, disitulah dimanfaatkan pickup itu diletakkan ya. Jadi pada saat si pickup itu mengkoneksi atau mengaktifkan pulser, di situ juga si magnet tidak menginduksi spool ya. Nah, jadi begitulah kira-kira sistem driver yang ada di CDI AC ya. Itu sudah terkontrol dengan magnetnya sendiri. Kita tidak usah memikirkan di CDI nya. Tapi untuk CDI DC itu kita penting harus kita pelajari ya. Oke. Untuk di CDI DC itu seperti ini. Begini skema di CDI DC. Saya gambarkan sesimpel mungkin ya. Di sini ada titik letak pulser. Di sini MOSFET ya. Di sini SCR ya. Jadi jika digambarkan di sini adalah SCR, di sini MOSFET, di sini pulser ya. Nah, dan di sini juga jika di CDI ada komponen lagi ya, seperti kapasitor atau transistor juga ada ya. Tapi saya gambarkan sesingkat mungkin biar teman-teman paham ya inti dari sistem driver ini ya. Nah, begini jika di CDI DC pickup bertemu dengan pulser atau terkoneksi, pulser akan mengirimkan sinyal ke IC 1 ya, atau ini IC CPU ya, kita biasa sebutnya IC CPU. Kita tulis di sini IC 1 dan di sini IC 2. Nah, fungsi dari IC 1 ini di sini adalah penyimpanan di mana timing atau muka kurva itu ada di sini ya, dan kontrol lainnya, kontrol terutama untuk MOSFET inverter ya, dari sistem driver yang kita akan bahas ini, dan juga bisa dimanfaatkan untuk sistem-sistem lain ya, seperti indikator dan lain-lain. Oke, saya ulangi. Di titik pulser ya, dikirimkan tegangan kecil, dan barulah si IC 1 ini bekerja ya sesuai dengan program ya. Tapi begini, ini kan gate SCR ya, atau SCR aktif itu jika ada sinyal dari IC 1. Nah, untuk IC 2 ini adalah sistem dari MOSFET ya, atau MOSFET aktif jika ada IC 2 ini, dan IC 2 ini bisa on off ya.
sesuai yang dikontrol dari IC1. Tapi di sistem yang satu ini ya, IC2 ini terhubung dengan IC1 hanya bisa mengoffkan IC2 ya. IC1 hanya bisa mengoffkan IC2. Nah, jadi IC2 akan mengoffkan MOSFET. Nah, jadi begini. Apa dulu yang dikirimkan dari IC1, IC2 dulu atau SCR dulu ya? Oke, pulser mengirim sinyal ke IC1. Yang akan dikirim dulu adalah sinyal ke IC2 ya. Nah, jika sudah ke IC2 ini akan mengoffkan MOSFET ya. Nah, jika MOSFET off, inverter juga akan off ya. Nah, jika sudah dikirim ke IC2, barulah kaki yang lain itu mengaktifkan SCR ya. Nanti kita akan grafikan ya. Kita hitungkan berapa delaynya atau durasinya ya. Ini adalah rangkaian yang ke-1 ya, teman-teman pahami dulu aja seperti itu. Saya ulangi ya, sinyal pulser mengirim ke IC1 ya. Nah, jadi IC1 ini mengaktifkan atau mengirimkan sinyal ke IC1 ya. Nah, maksudnya IC2. Jadi IC2 ini akan mengoffkan si MOSFET ya. Jadi si inverter kan otomatis off. Nah, disitulah IC1 akan mengirim sinyal lagi ke SCR ya. Jadi inverter off, si SCR aktif. Nah, begitu ya. Seperti sama di CDI AC seperti itu, cuman ini melalui elektronik ya. Nah, bagaimana sih di skema di CDI DC ya? Jadi di CDI DC itu pengaplikasiannya bukan seperti ini doang ya, tapi macam-macam. Ini kita bisa sebutkan yang ke-1 ya. Nah, ini sistem yang kedua ya. Inti kerjanya sih sama ya. Jadi mengoffkan inverter lalu mengaktifkan SCR ya. Cuman pemasangannya itu yang berbeda. Jadi kalau begini, pulser mengirim sinyal ke IC1. Nah, jadi langsung berbarengan ya. Kita misal ini pin 1 ya. Pin 1 ini mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Misal 5 volt ya. Nah, jadi di sini itu mengirimnya bareng ya. Jadi IC1 bekerja untuk mengoffkan MOSFET dan langsung menghidupkan SCR ya. Nanti kita grafikan dulu. Maksudnya kita nanti gambarkan grafiknya bagaimana. Ini sistem yang kedua ya, pengaplikasian yang kedua. Nah, ini yang ketiga, masih sama ya untuk cara kerjanya. Inti dari kerjanya itu ya, inverter off, si SCR aktif ya. Oke, ini pengaplikasian yang ketiga. Pulser mengirim sinyal ke IC. Nah, tapi ini sedikit berbeda ya. MOSFET itu langsung diaktifkan dengan si IC1. Jadi si MOSFET aktif ya. Aktif jika ada sinyal pulser. Tapi jika sudah waktunya SCR ini diaktifkan, nah disitulah si IC ini juga mengoffkan MOSFET ya. Cukup rumit ya, cuman inti kerjanya sama.
Tapi untuk sistem yang ini ada hash ya, ada hashnya itu misalnya CDI ini di kontak ya, atau kita inputkan 12 volt ya. Jika si IC ini tidak terkena sinyal pulsar ya, jadi si inverter ini akan off, dia akan off terus ya, jadi tidak ada induksi di situ. Intinya di bagian inverter off, tapi jika ada sinyal dari pulsar langsung mengaktifkan MOSFET, terus mengaktifkan SCR, mematikan MOSFET lagi, bolak-balik dia. Oke, sekarang kita akan grafikan, kita hitung bagaimana delay-delaynya biar teman-teman memahami. Kita kembali ke rangkaian awal ya. Oke, saya coba grafikan begini. Kita ambil contoh ya, durasi MOSFET ini off 0,05 detik ya, 0,05 detik. Ini durasi selama inverter off ya, 0,05 detik. Dan untuk SCR aktif, kita ambil contoh 0,03 detik ya, 0,03 detik. Berarti begini bentuknya. Ini adalah inverter ya, inverter. .05 detik. Jadi ini inverter off ya selama 0,5 detik. Nah, terus letak SCR aktif ini di mana? Nah, berarti letak SCR ini di sini ya, di ujung ya. .3 detik. Nah, berarti begini. Yang saya jelaskan tadi, IC1 itu mengirim sinyal ke IC2 dulu ya, mengoffkan inverter ya, lalu mengaktifkan SCR ya. Berarti kan grafisnya seperti ini. Inverter off dulu selama 0,5 detik ya, ini durasi lama 0,5 detik. Nah, di pertengahan si SCR on ya, jadi tetap si SCR ini onnya tetap di lingkungan posisi inverter off ya. Teman-teman semoga bisa paham. Nah, terus gimana, apakah ngaruh untuk timing posisi si SCR on ini? Ya jelas ya, dia sangat ngaruh. Misalnya di posisi ini timingnya di 40 derajat ya. Kalau misalkan timingnya itu di 5 derajat, berarti kita akan geserkan saja, misalnya di agak-agak ke awal ya, agak ke sini misalnya. Terus kalau misalkan ke berapa derajat beda lagi ya, tapi intinya masih di lingkungan SCR, maksudnya inverter itu kondisi off ya, masih di lingkungan inverter off. Nanti saya akan jelaskan jika di luar
lingkungan inverter off ya, itu kita akan bahas efek negatif ya. Ini masih dibilang positif atau sistem normal. Nah, untuk skema yang kedua, grafisnya bagaimana? Dia sistemnya berbarengan ya, jadi seperti ini, dia mengikuti durasi yang sudah di program ya, alias timingnya seperti ini. SCR on selama 0,3 detik ya. Ini kita kasih contohkan sama 0,03 detik. Nah, jika 0,3 detik, si MOSFET juga akan sama, dia akan off selama 0,3 detik ya, karena di sini sistemnya bareng ya, cangkok dia mengikuti satu sinyal. Di sini 0,3 detik ya. Grafisnya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, ini adalah inverter, ini SCR on, inverter off. Sorry, ini enggak ketulis ya, ini SCR on ya. Yang di atas ini grafik inverter off, yang di bawah ini SCR on. SCR on sama 0,3 detik. Di sini inverter off sama 0,3 detik ya. Nah, 0,03 detik ini dari mana? Nah, kalau ini dari IC1 ya, ini sudah diprogram dari si pembuatnya, sudah dihitung. Tapi untuk inverter dari mana 0,3 detik ya? Nah, itu hanya mengikuti dari sinyal SCR ya, hanya mengikuti dari sinyal SCR. Jadi grafisnya seperti ini ya. Ini posisinya baris lurus karena satu jalur ya, karena satu jalur. Nah, jadi si MOSFET ini off selalu mengikuti sinyal dari sinyal satu arah ini. Jadi walaupun si timingnya itu di berapa derajat, si inverter tetap mengikuti ya, karena satu jalur dari sini. Kalau dari sini kan beda ya, ini lebar 0,5 detik ya, tapi jika timingnya berbeda akan berbeda tempatnya. Teman-teman paham ya? Oke, ini sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga ini seperti ini. Si MOSFET on ya, si MOSFET on 0, kita ambil contoh 0,5 detik, 0,05 detik, dan off 0,5 detik lagi, lalu on lagi 0,5 detik, dan seterusnya gitu ya, on off on off on off on off. Jadi grafisnya itu kayak gini ya, SCR 0,3 detik, Nah, di grafis ini yang pertama ya, ini adalah
inverter on 0,5 detik ya. Inverter on ini jika ada sinyal dari pulser ya. Jadi pulser mengirim sinyal ke IC1, si inverter akan on selama 0,5 detik ya. Dan sudah on, langsung dia meng-off-kan offsetnya lagi selama 0,5 detik. Nah, ini off ya, ini on. Nah, di pas on ini dimanfaatkan untuk SCR on ya. SCR on 0,3 detik ya, di sini. 0,3. Nah, di sini ya. Ini adalah SCR on. Nah, setelah proses ini sudah, si inverter akan on lagi. Sudah menerima sinyal dari pulser ya, akan on lagi ya selama 0,5 detik. Nah, dan seterusnya akan ketemu lagi sama inverter off. Di sini SCR on lagi dan seterusnya ya. Jadi prosesnya itu sangat cepat sekali. Begini, semoga teman-teman paham ya. Dan gimana efeknya jika dari sistem pada saat inverter on ya. Jadi seperti ini, saya ambil contoh di sini. Begini, jika SCR on di luar grafik inverter off ya, saya gunakan. Ini inverter off sama kayak ini ya, 0,5 detik. Dan si SCR on ya, separuh dari akhir inverter off ya, di sini misal. Nah, ini kan melewati inverter, sudah waktunya akan on lagi ya, alias di sini nih, di sini batas inverter off ya, tapi separuhnya dari SCR on 0,3 detik. Nah, jika menemuin posisi seperti ini, efeknya itu si MOSFET akan cepat panas ya. Jika tidak terlalu parah, kemungkinan akan cepat hangat ya. Kalau misalkan di bawah jarak 1 kilo atau 2 kilo, si jahit nggak kuat ya. Tapi kalau diistirahatkan, si jahit bisa bekerja lagi. Tapi kalau misalkan nemuin yang terlalu parah ya, kita bisa nampaknya seperti ini. Ini inverter, tapi si SCR on terlalu akhir seperti ini. Nah, kalau nemuin seperti ini, kemungkinan dalam hitungan menit si MOSFET ini akan panas ya, atau berasap. Si MOSFET inverter ini akan berasap. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya yang saya jelaskan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurang jelasan ya. Teman-teman bisa komentar.
Semoga bisa mengerti. Maksud dari grafis ini ya, seperti yang saya jelaskan di seri AC ya, seperti ini ya. Ini grafisnya ada durasi inverter atau spool itu tidak menginduksi atau off ya. Oke ya, jangan lupa untuk support channel ini ya, subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.